sekalian. Shalom. Halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita membaca kitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Lumayan panjang Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan tidak membosankan bagi kita. Kita akan baca bergantian. Kita mohon Roh Kudus untuk hati pikiran kita pada firman-Nya, sehingga hati kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat 2. Nanti ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun depan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tumpul gandum. Karena nafas hidupmu segala air ditimbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jahat. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhulus pedangku, tanganku akan melenyapkan engkau. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan bergetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Sama-sama. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. I sing to the Lord. Aku bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama kita ucapkan 3-2 ya. Aku bernyanyi. Agak lepas ya. Apakah kita sarapan tentang Iya. bahasa Indonesia? Aku bernyanyi bagi Tuhan 3-2 ya.
Aku bernyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen itu selalu bernyanyi dalam ibadah. Dulu waktu saya mengajar di SMK Farmasi, ada teman guru berkata, orang Batak itu kami bernyanyi ya Pak, apakah karena terbiasa di gereja bernyanyi? Saya bilang sejak dari kandungan kami sudah dilatih bernyanyi. Karena itu pernah saya juara juga lomba bernyanyi guru. Karena memang suara saya kan selalu bisa sembunyikan gitu. Jadi waktu itu saya tampilkan langsung dapat juara dulu. Saudara, memang kalau kita perhatikan dimanapun orang Kristen pasti suka bernyanyi. Ibadah sukacita bernyanyi, ibadah sukacita bernyanyi. Dalam pergumulan bernyanyi, dalam kemenangan bernyanyi. Jadi dalam keadaan, dalam segala ibadah apapun, tema dari ibadah itu pasti bernyanyi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di gereja-gereja tertentu malah itu notnya tidak boleh salah. Kalau kita kan masih agak gimana ya, tidak terlalu kaku dengan not. Artinya sangat-sangat serius, sangat concern ketika mau bernyanyi bagi Tuhan. Maka ada kalau di gereja-gereja Protestan itu ada kor ina, kor ama, kor remaja, kor nepusebulung, dan itu semua latihannya itu pakai not, suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nah yang depan ini sebenarnya bisa mengajar kor, jadi nanti boleh kita berlatih supaya ada kor itu di medan tuntunan. Nah saudara-saudara yang kesulitan pertanyaannya, mengapa orang Kristen itu suka bernyanyi? Ternyata itu sudah dimulai sejak zaman dahulu. Itu sudah dimulai sejak zaman Musa. Ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang orang Israel yang bernyanyi bagi Tuhan. Di ayat yang pertama, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian. Di ayat 21 diulangi, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Jadi Musa dan Miriam bersama-sama memimpin orang Israel untuk bernyanyi bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu bernyanyi rupanya sudah kita warisi sejak zaman dahulu, sejak zaman Musa. Ketika mereka mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, maka ekspresinya adalah bernyanyi bagi Tuhan. Kalau kita nanti membaca lagi kitab Mazmur, Mazmur itu juga adalah kitab yang berisi nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang lebih puitis lagi. Nah saudara-saudara, maka pertanyaan bagi kita, ketika kita bernyanyi, unsur-unsur apa yang perlu ada di dalam nyanyian itu? Hal-hal apa yang perlu kita pahami di dalam nyanyian itu? Dari nyanyian Musa, Miriam, dan bangsa Israel, kita belajar 3 hal. Apa yang mereka nyanyikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah pujian karena Tuhan itu hebat dalam identitasnya. Tuhan itu dahsyat dalam identitasnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu berisi identitas Tuhan yang dinyanyikan oleh Musa, Miriam, dan bangsa Israel. Di sana nama Tuhan disebut sebagai Tuhan. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan, huruf besar semua, itu dari kata Ibrani Yahweh. Orang Israel sangat segan mengungkapkan nama ini. Jadi kalau ketemu nama ini, maka mereka akan membunyikan atau mengucapkan dengan tidak berbunyi. Atau mereka ganti dengan Adonai. Saudara, asal kata dari Yahweh ini adalah Dia yang ada, yang telah ada, yang akan ada. Dalam kaitan Perjanjian Lama, kemunculan kata ini sering dikaitkan dengan Tuhan yang selalu ada bagi umatnya. Nama ini pertama sekali diperkenalkan kepada Musa di pasal yang ketiga. Waktu itu Musa menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro. Dan di suatu tempat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, menyatakan dirinya kepada Musa. Ada semak belukar
yang berapi terbakar tapi tidak hangus. Di sana ada api yang menyala. Musa tertarik dan dia mendekat, dan terjadilah dialog antara Tuhan dengan Musa. Dan Musa bertanya, kalau bangsa Israel bertanya, apa namamu? Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Dan akhirnya kata ini disingkat menjadi aku ada, yaitu Yahweh, yang artinya Dia yang ada bagi umatnya. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa ini, waktu itu orang Israel sedang ditindas di Mesir. Orang Israel sedang diperbudak di Mesir. Firaun yang memerintah pada waktu itu memaksa orang Israel untuk bekerja rodi bagi mereka, untuk membangun infrastruktur yang ada di Mesir, membangun jalan, membangun gedung, membangun jembatan, membangun irigasi. Orang-orang Israel dipekerjakan dengan sangat-sangat keras dan kadang-kadang tidak manusiawi, sehingga mereka mengerang kepada Tuhan. Apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Apakah Tuhan sudah tidak peduli dengan kita? Maka nama ini dimunculkan, aku peduli, aku ada bagimu. Saudara-saudara, dan keberadaan Allah, Dia yang selalu ada bagi umatnya itu dinyatakan dengan, kalau kita membaca pasal 14, itu adalah peristiwa di mana bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau. Di belakang Firaun dengan tentaranya mau mengejar mereka, mau membawa mereka balik ke Mesir. Di depan ada laut. Saudara, ada jalan buntu yang mereka hadapi. Sepertinya mereka akan kembali ke perbudakan Firaun. Tapi dahsyat Tuhan yang hadir bagi umatnya. Tuhan berfirman, Musa angkat tongkatmu. Dan ketika diangkat tongkatnya, laut terbelah. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Ketika situasi sulit, pintu tertutup, tidak ada jalan bagi mereka sepertinya. Di situ Tuhan hadir dan membuka jalan bagi mereka. Maka unsur pujian yang ada kita lihat dalam nyanyian ini adalah pengakuan bahwa Tuhan hebat dalam identitasnya, yaitu Dia yang selalu ada bagi anak-anaknya. Amin, saudara. Kalau kita kaitkan dengan diri kita sekarang ini, saudara, kita adalah orang yang menerima janji Tuhan. Dia adalah yang selalu ada bagi saya dan bagi saudara. Dalam suka duka kita, Dia ada. Dalam pergumulan kita, Dia ada. Dalam lemah kita, Dia ada. Dalam gagal kita, Dia ada. Dalam air mata tangisan kesedihan kita, Dia ada untuk menghibur kita. Dia ada untuk mengangkat kita. Dia ada membuka jalan. Dia ada untuk memberikan solusi atas setiap tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Itulah yang dinyanyikan oleh Musa, Miriam, dan bangsa Israel. Tuhan ada bagi kami. Tuhan berperang bagi kami. Dia tidak meninggalkan kami. Amin, saudara. Dan kiranya ini juga yang akan kita nyanyikan kepada Tuhan. Saudara, kalau menyanyi, ketika saudara mungkin dalam pergumulan, nyanyikanlah nyanyian di mana unsur-unsur dalam nyanyian itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada bagi saya dan bagi saudara. Setiap musim perjalanan hidup kita, musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim dingin, musim gagal, musim berhasil, Tuhan selalu ada bagi kita. Di setiap langkah perjalanan hidup kita, Tuhan ada bagi kita. Maka layaklah kita nyanyikan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, identitas Allah disebut sebagai Allah. Saudara-saudara, Elohim dalam bahasa Ibrani-nya, akar kata ini sebenarnya menunjukkan bahwa Dia adalah yang maha kuasa. Tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak ada yang lebih daripada Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, Dia yang selalu ada bagi kita itu, kuasanya tidak terbatas. Dia yang selalu ada bagi kita itu, kuasanya tidak tertandingi. Dia yang selalu ada bagi kita itu, Dia sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Buktinya, saudara-saudara, teks ini atau ayat-ayat yang kita baca ini adalah pengalaman bangsa Israel setelah mereka melewati laut. Bagaimana mungkin bisa mereka berjalan di tengah laut? Sepertinya mustahil, dan memang menurut logika manusia tidak akan mungkin itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil, karena Dia adalah Elohim yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terbatas. Dia yang tidak tertandingi. Apa yang tidak sanggup kita kerjakan, apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan mampu mengerjakannya. Identitas Tuhan ini, identitas yang dinyatakan oleh Musa dalam nyanyian ini, menjadi alasan bagi kita untuk selalu bernyanyi memuji Tuhan. Maka ketika dalam keadaan duka pun kita bernyanyi, karena kita tahu Tuhan ada di sana. Dalam keadaan gagal pun kita bernyanyi, dalam keadaan berhasil kita bernyanyi, dalam keadaan diberkati kita bernyanyi, dalam keadaan menderita kita bernyanyi, karena kita tahu identitas Tuhan menjadi alasan bagi kita untuk selalu memuji Dia dalam nyanyian. Amin, saudara. Jadi kalau saudara dalam pergumulan, jangan lagi nyanyian putus pengharapan yang saudara nyanyikan. Kayak lagu Batak itu, Puji bulombang dalam tupang deleani. Saya ganti, puji bulombang tapi lewat. Saskia tidak mengerti, jadi dia punya. Saudara-saudara, nyanyian, pujian karena Tuhan hebat dalam identitasnya. Dia yang selalu ada dari sekarang. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Yahweh, Dia adalah Elohim yang berkarya bagi kita anak-anaknya. Itu unsur pertama yang bisa kita temukan dalam nyanyian Musa ini. Unsur kedua, saudara-saudara, Tuhan itu hebat dalam karyanya. Saudara-saudara, ayat 4 sampai ayat yang ke-10 itu adalah rentetan kalimat-kalimat pujian nyanyian yang disampaikan oleh Musa untuk menunjukkan karya Tuhan dalam hidup mereka. Memang dalam konteks itu Tuhan meluputkan mereka dari genggaman Firaun. Tuhan meluputkan mereka dari ancaman musuh. Maka saudara-saudara, karya Tuhan bagi kita adalah Tuhan melindungi dan meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan melindungi dan meluputkan kita dari hal-hal yang membuat kita hancur. Tuhan meluputkan kita dari musuh yang mengancam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya coba masuk di alam pikiran Musa ketika mencatat ini. Karena kitab Keluaran itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Dia menulis bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian mereka berjalan. Di perjalanan itu mereka dikejar oleh Firaun. Di depan mereka ada laut. Kalau mereka memutar, mereka akan segera dapat dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Maka Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan lindungi mereka. Ketika laut terbelah, mereka berjalan di tanah yang kering. Ternyata Mesir dan Firaun pun ikut berjalan di tanah yang kering itu. Tetapi ada satu peristiwa yang hebat di sana. Tuhan membuat pembatas antara Israel dengan orang Mesir. Saudara, sehingga sekalipun satu malam mereka berjalan, Mesir tidak bisa menjangkau orang Israel. Saudara-saudara, artinya Tuhan lindungi umatnya, Tuhan jagai umatnya, Tuhan luputkan umatnya dari hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, yang kedua, apa karya Tuhan? Menuntun kita dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen bukan berarti kita akan berjalan di jalan tol, semua akan mulus-mulus saja, semua akan lancar-lancar saja. Maka ada pujian kita yang berkata, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Berarti akan ada badai, akan ada awan gelap, akan ada kerikil tajam, akan ada jalan yang curam. Tapi Tuhan janji menyertai dan menuntun kita melewati semuanya itu. Itulah karya Tuhan yang perlu kita nyanyikan kepada Tuhan. Dan karya Tuhan dalam ayat-ayat yang kita baca ini, itu Dia memberikan kemenangan
bagi kita melalui kuasanya yang besar. Saudara, Firaun, tentaranya, orang-orang Mesir yang mengejar Israel itu akhirnya tenggelam di laut Tebrau. Kemenangan bisa diraih oleh orang Israel. Kemenangan bisa mereka capai bukan dengan kekuatan mereka, tapi karena ada intervensi lain yang memberikan kemenangan bagi kita. Tapi orang Israel kan tetap bekerja juga, tetap melangkah juga, tetap bekerja sesuai dengan apa yang mereka bisa. Maka di ayat 14 Keluaran pasal 14 berbunyi begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya saudara-saudara, mereka berjalan di jalan yang Tuhan buka jalan bagi mereka, dan Tuhan berperang bagi mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, karena Tuhan hebat atas karyanya bagi kita. Amin saudara. Mungkin kalau kita kasih kesempatan menceritakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita jatuh, Tuhan angkat kembali. Bagaimana kita gagal, Tuhan topang kita kembali. Bagaimana kita terpuruk, Tuhan angkat kita dari keterpurukan itu. Bagaimana kita mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, tapi Tuhan menolong kita sehingga kita masih bisa tetap tegak berdiri sampai hari ini. Itu semua karena karya Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, unsur nyanyian atau unsur yang ada dalam nyanyian Musa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan hebat dalam karyanya bagi saya dan bagi saudara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk cemas, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk khawatir, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bimbang ragu dalam perjalanan hidup ini. Sebab Tuhan selalu ada bagi kita dan Tuhan hebat dalam karyanya bagi saya dan bagi saudara. Yang terakhir, unsur yang bisa kita lihat dalam nyanyian Musa ini, Tuhan hebat dalam penebusannya. Ayat 11 sampai 18 sebenarnya, kan 19 nanti itu mengingatkan kembali akan nyanyian. Saudara-saudara, penebusan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kalau kita kaitkan nanti dengan perjanjian baru, kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Dosa kita yang banyak, yang tidak terhitung itu, yang hitam pekat, yang merah seperti kain krimisi, yang merah seperti kain kesumba itu, menjadi putih seperti bulu domba. Tujuan penebusan Tuhan yang pertama menunjukkan bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Amin saudara-saudara. Di ayat yang ke-11 berbunyi begini, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Artinya saudara-saudara, dengan Tuhan melepaskan orang Israel, menebus mereka dari Mesir membawa tanah perjanjian, menunjukkan bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Maka dalam iman Kristen, kita yang ditebus oleh Kristus di atas kayu salib melalui pengorbanannya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang seperti Dia. Saudara-saudara, dengan kata lain begini, kalau saudara sudah menikmati karya penebusan Kristus dalam hidup kita, maka seyogianya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk beralih ke Allah yang lain. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengandalkan Dia. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Dia dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka itulah yang menjadi dasar kadang-kadang bagi seorang pendeta untuk menyatakan kepada jemaat, jangan lagi pergi ke dunia. Amin saudara. Jangan lagi pergi ke orang pintar. Jangan lagi pergi ke hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena tidak ada Allah seperti Allah kita. Orang Israel ketika melihat keajaiban Tuhan ini, mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu ada banyak dewa yang disembah oleh orang Kanaan, yang disembah oleh orang Yeriko, yang disembah oleh orang Yebus, orang Girgasi, orang-orang yang diam sebelumnya di tanah Kanaan itu. Maka orang Israel diingatkan, jangan ikuti arah mereka,
Jangan ikuti penyembahan mereka. Jangan ikuti ibadah mereka. Andalkanlah Tuhan satu-satunya. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan akhirnya kalau kita lihat sejarah orang Israel, mereka gagal dalam hal itu. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Akhirnya Israel Utara dibuang ke Asyur. Karena mereka gagal mengandalkan Tuhan satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan hebat dalam penebusannya. Dia tebus kita dengan darah yang mahal. Maka jangan lagi tidak mempercayai dia. Jangan lagi meragukan dia atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, ini menunjukkan bahwa dia hebat atas bangsa-bangsa. Dan dia mau membawa kita menikmati hadiratnya. Saudara, hadirat Tuhan bisa kita alami bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan Maha Kuasa yang mampu menopang, menolong, memberkati, menyediakan apa yang kita perlukan dalam perjalanan hidup kita. Bukan berarti selalu berlimpah berlebihan, tapi apa yang kita perlu Tuhan akan cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Amin. Karena Dia yang telah menebus kita. Unsur-unsur dalam nyanyian ini. Yang pertama, Tuhan hebat dalam identitasnya. Yang kedua, Tuhan hebat dalam karyanya. Yang ketiga, Tuhan hebat dalam penebusannya. Akhirnya membawa kita untuk aku bernyanyi. Sekalipun mungkin harus berlutut, aku bernyanyi bagi Tuhan. Sekalipun harus berurai air mata, aku bernyanyi bagi Tuhan. Sekalipun tertatih-tatih, aku bernyanyi bagi Tuhan. Sekalipun beban berat di pundak, aku bernyanyi bagi Tuhan. Karena Dia ada bagiku. Karena Dia yang membela aku dengan karyanya yang heran. Karena Dia membebaskanku, menebusku dari jerat dosa, menunjukkan bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Amin, saudara. Amin. Saudara-saudara, kami bernyanyilah bagi Tuhan. Minggu ini kita bernyanyi bagi Tuhan. Dan padahal tidak saya rencanakan kemarin itu mengajak bapak-bapak bernyanyi bagi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tapi langkah kita tegap karena kita tahu dalam setiap langkah kita itu Tuhan ada bagi kita. Dalam setiap langkah kita itu Tuhan akan menuntutkan kita dari hal-hal yang buruk. Dalam setiap langkah kita itu Dia yang kita andalkan satu-satunya yang akan menolong kita melewati hari-hari kita. Dan akhirnya kita akan berkata, terpujilah Tuhan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah diperkenalkan bagi kita hari ini. Ada unsur-unsur yang indah dalam pujian Musa, Harun, Miriam, bangsa Israel, orang-orang yang telah mengalami kuasa Tuhan yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita juga dalam perjalanan hidup kita. Ini akan menjadi pengalaman kita juga dalam kehidupan kesetiaan kita. Ini akan menjadi pengalaman kita juga yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita, bapak dan cucu kita. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi yeah.